Pencak Big Bass The Groove, Yuke Muhammad Sampurna atau yang biasa disapa Yuke, akhirnya harus menerima skorsing atau tidak boleh bermain bersama The Groove selama waktu yang tidak ditentukan. Tindakan ini ditempuh The Groove dan pihak manajemennya mengingat Yuke lebih memilih tempat bersama Groove Band Dewa ketimbang bersama The Groove dalam konser yang dilaksanakan secara bersamaan beberapa waktu lalu. Sebelum pihak The Groove dan manajemennya menjatuhkan vonis skorsing kepada Yuke, Yuke sendiri Islam kan semua hari baik gitu ya. Kalau pertimbangannya bulan September karena waktu itu aku semestinya bulan ikutan koko. Bulan Agustus aku semestinya keluar album gitu ya, keluar repackaging waktu itu rencananya, tapi berhubung ada halangan jadi nggak jadi keluar, tapi emang udah ditentuin September. Tanggalnya ntar aja ya. mengingat mereka tergabung dalam kelompok vokal warna, lantas apakah pernikahan yang akan mereka laksanakan itu direncanakan secara sengaja? Sebenarnya aku duluan gitu ya, tapi akan aku masih maju mundur. Akhirnya kedua Nina. Tadi aku bulan Mei diundur terus akhirnya dalam waktu Nina. Terus kalau aku sendiri tiba-tiba jadi bulan September karena disahkan oleh keluarga. Sebenarnya kalian niat gak sih gitu kan, kata keluarga kami gitu, keluarga aku. Terus kalau Nina tiba-tiba kenapa Nin mau nikah? Udah lama Dilamar. sih. Melamar sebenarnya. Jadi udah lama sebetulnya pengen nikahnya gitu, tapi baru tahu jebret bulan Agustus tuh karena adanya Erika tuh kan sekolah di Belanda. Dia baru pulang Juli dan sudah pulang balik ke Belanda lagi September gitu. Sedangkan kita kepengen banget menikah tahun ini gitu. Jadi kalau supaya semua keluarganya lengkap, otomatis antara Juli sampai September awal. Dapatnya Agustus 29 itu. Gitu. Di antara Dea dan Nina, sebenarnya siapa yang menyatakan ingin menikah terlebih dahulu? Dan di antara Dea dan Nina, siapa sebenarnya yang paling siap? Dia Gua duluan sih. Tadi dia tiba-tiba pulang gara-gara waktu itu aku ke kampungnya si El, terus keluarga sana sih ayo mumpung lagi di sana didisek gua, terus dia bilang, aduh daripada aku di sana jadi dikawinin gitu, ya udah gue bilang ya udah nanti akhirnya aku ngomong sama dia kayaknya gua Mei deh nikah gitu, tapi kesibukan nggak berhenti berhenti, akhirnya mundur sampai sampai September gitu. Tiba-tiba nggak lama kemudian ternyata dia juga sebenarnya udah mau nikah gitu. Untuk hal itu, apakah sebelumnya mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu? Curhat sih, kita cuman sama-sama tukar informasi kalau ada tentang mau buat undangan di mana, gedung gimana, ngurusnya sama kayak waktu itu kan aku bingung kalau mau mesen gedung tuh gimana, aku nanya ke dia lebih banyak tahu gitu. Tapi soal kalau curhat mau gimana pesta karena kita konsepnya beda ya, konsepnya beda banget, jadi ya Dia jalan adat sendiri gitu. Jika memang pernikahan mereka benar-benar sudah terlaksana, apakah mereka akan melibatkan personil warna lainnya? panitia gitu enggak, karena warna sendiri punya kesibukan yang cukup tinggi ya, dan aku nggak kepengen mengganggu kesibukannya warna gitu. Maksudnya jangan sampai pernikahan kalian juga mengganggu kesibukan warna yang lain gitu. Terus dan mereka cukup bahagia untuk datang. Aku kemarin mereka datang enjoy sebagai tamu atau host gitulah ya, karena banyak teman-temanku atau teman-teman mereka juga gitu. Jadi paling mereka datang sebagai host aja. Pemirsa, berikut kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Ketua LSM Institute of Civic Education on Indonesia atau ICE on Indonesia, Irma Natalia Huta Barat, Kamis 1 Agustus kemarin memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya sehubungan dengan pengaduan koordinator Government Watch Farid Erfaki terhadap Irma Huta Barat yang diduga telah melakukan penyelewengan dana bantuan banjir. Dalam pemanggilannya itu, Irma Huta Barat diperiksa secara intensif selama kurang lebih 4 jam
dan diajukan sekitar 29 pertanyaan menyangkut hal ihwal dengan penyelewengan dana yang dilakukannya itu. Yang mendasar-mendasar saja dan saya jawab semuanya. Sebetulnya tidak mau melayani tuduhannya karena memang tidak ada dasarnya, ya kan? Dan yang kami lakukan adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dari berita acara yang kita tanda tangani. Jadi masalahnya di kami itu tidak ada. Setelah pemanggilan pertama itu, apakah Irma bersedia jika kemudian dipanggil lagi pihak Polda Metro Jaya untuk diperiksa? Saya harus bersedia kapan saja diminta. Bukan pemeriksaan, ini memberikan keterangan gitu loh. Nanti kalau dipelintir-pelintir terus kan orang bingung. Dalam kesempatan itu, Cek dan Ricek juga meminta penjelasan pihak Polda Metro Jaya sehubungan dengan pemanggilan presenter Today's Dialog tersebut. Berikut penjelasan Anton Bahrul Alam, Kadispen Polda Jaya tentang hasil pemeriksaan Irma Huta Barat. Kita Polda Metro Jaya masih belum selesai melakukan penyelidikan ya. Kita memang sudah dapat data-data dan sebagai bahan untuk kita melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun demikian kita masih memerlukan waktu untuk bisa membuktikan apakah ini ada pelanggaran ataupun ada kejahatan ya. Polda Metro Jaya sudah memeriksa 5 orang saksi dan satu lagi tambah Irma sendiri ya, jadi sudah 6 orang tapi Irma belum selesai. Terpilihnya Yuke sebagai bassist Dewa menggantikan Erwin untuk sementara membuat grup band The Groove merasa gundah. Pasalnya mereka tidak dapat menerima Yuke bermain dalam 2 grup band sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Pihak The Groove memaksa agar Yuke menentukan pilihan di grup mana Yuke akan menetap sebagai bassist. Pencabik bass The Groove, Yuke Muhammad Sampurna atau yang biasa disapa Yuke, akhirnya harus menerima skorsing atau tidak boleh bermain bersama The Groove selama waktu yang tidak ditentukan. Tindakan ini ditempuh The Groove dan pihak manajemennya mengingat Yuke lebih memilih tempat bersama grup band Dewa ketimbang bersama The Groove dalam konser yang dilaksanakan secara bersamaan beberapa waktu lalu. Sebelum pihak The Groove dan manajemennya menjatuhkan vonis skorsing kepada Yuke, Yuke sendiri sebenarnya sudah diberi kesempatan untuk memilih, tetap sebagai bassist The Groove atau menjadi pemain pendukung di Dewa. Ternyata, sampai batas waktunya, Yuke belum juga memberikan keputusan itu. Itu kan dari pihak manajemen ya. Kalau saya bilang itu keputusan yang wise, kenapa harus sampai batas yang waktu yang tidak ditentukan. Karena posisi saya juga di Dewa sebagai additional player. Itu aja. Hanya masalah timing untuk jadwal main The Groove juga sama-sama padat gitu. Sebenarnya, apa yang menjadi alasan Yuke memilih untuk menjadi pemain pendukung di Dewa? Sedangkan pada saat yang bersamaan, The Groove juga tampil di kota Semarang. Saya udah janji sama manajemen sama Tio juga, kalau mau aku bantuin Dewa tour 30 kota. Ayo, dengan senang hati. Karena saya pikir The Groove Agustus ini akan recording, jadi nggak terlalu sibuk gitu kan. Tapi ternyata jadwal recordingnya mundur. Jadi performance live-nya juga banyak lagi kan, otomatis diambil. Pada saat itu, bagaimana Yuke melihat reaksi teman-temannya di The Groove? Apakah mereka merasa keberatan Yuke bermain di Dewa? Sama halnya seperti Rejos waktu di Reborn sebetulnya. Di Reborn dia ngebantuin waktu itu di Bali. Reborn Rejos nanya sama saya, "Ke gimana ya gini. Men," saya bilang, "Go for it, lu udah janji, nyantai aja lah. Toh The Groove nggak lu aja, The Groove ada yang lain." Maksudnya hanya teknis aja. Kalau masalah teknis itu bisa diganti sama yang lain. Banyak yang bagus kok. Kayak misalnya gitu. Ini masalah cuman image doang. Apakah keinginan Yuke menjadi pemain pendukung di Dewa itu dikarenakan ia mendapat bayaran lebih mahal dibanding main di The Groove? Enggak. Kalau saya nggak kesana. Saya bukan orang yang kalau nggak punya duit susah. Karena saya juga dulu orang susah. Jadi nyantai aja. Mau ya istilahnya gitu. Istilahnya saya nggak berpatokan pada segi apa? Ya katakanlah finance enggak. Mengingat Yuke masih menjadi pemain pendukung di Dewa, apakah Yuke akan bersedia bergabung dengan Dewa
jika ia ditawarkan menjadi bassist Dewa? Nah ini kata-kata yang sulit ya saya seandainya. Saya nggak pernah berpikir atau berharap atau berpikir yang muluk-muluk. Tapi saya pengen ini jiwa saya dulu puas nggak gitu aja.